Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur, tidak terasa kita sudah ada di akhir bulan Mei ya. Ini tanggal 31 tepat dan besok kita memasuki bulan baru, bulan Juni. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita telah belajar tentang pribadi Roh Kudus ya. Kita belajar hidup di dalam karyanya yang menyelamatkan. Dan beberapa minggu ke depan kita akan belajar ya, lebih lagi mengenal pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Di ibadah pagi saya memulai sebuah seri ya tentang Yesus Kristus dari surat Kolose. Dan untuk sore hari ini saya ingin membangun sebuah tema yaitu perjumpaan dengan Yesus. Bapak Ibu, saya ingin kita belajar melihat pertemuan-pertemuan Yesus dengan pribadi-pribadi dalam perjanjian baru yang di dalamnya mengandung kebenaran yang sangat-sangat besar. Ya, jadi beberapa minggu ke depan kita akan melihat perjumpaan Yesus ya atau perjumpaan tokoh-tokoh Alkitab dengan Yesus. Kita akan melihat siapa Yesus melalui apa yang dikatakannya, apa yang dikerjakannya terhadap orang-orang yang berjumpa dengan dia. Dan saya yakin perjumpaan dengan Yesus adalah berkat yang terbesar dalam kehidupan kita. Amin. Ada banyak kisah, tetapi saya akan mulai dengan seorang yang lumpuh ya, seorang lumpuh yang berjumpa dengan Yesus, seorang lumpuh yang bertemu dengan Yesus di dalam Markus pasal 2 ayat 1-12, kita akan melihat bagaimana ketika dosa dan kelemahan itu bertemu dengan Sang Juru Selamat. Dari kisah ini kita akan melihat siapa Yesus dan bagaimana dia mengasihi umatnya, mengasihi saudara dan saya. Mari kita baca bersama-sama Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya membaca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Puji Tuhan.
Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, seperti pada malam hari ini Bapak Ibu ya. Bahkan banyak orang di tempat-tempat lain, ada yang datang kepada Tuhan karena sakit, ya, dia butuh kesembuhan. Ada yang datang kepada Tuhan karena tekanan ekonomi, masalah uang, masalah kebutuhan hidup sehari-hari. Ada yang datang karena persoalan keluarga, ada konflik dalam rumah tangga, ada pertengkaran seperti itu. Ada juga yang datang kepada Yesus karena mengalami kegagalan hidup. Dan ada juga yang lebih buruk Bapak Ibu, sudah sakit, mengalami tekanan ekonomi, kemudian ada masalah keluarga dan ada kegagalan dalam hidup. Ini persoalan yang dihadapi oleh manusia. Nah, demikian juga yang dihadapi dengan orang lumpuh dalam kisah ini Bapak Ibu ya. Orang lumpuh ini datang kepada Yesus dengan satu kebutuhan yang sangat jelas. Ia ingin berjalan Bapak Ibu. Ia ingin sembuh. Dan itulah yang sangat dia harapkan ketika dia bertemu dengan Yesus. Ingin sembuh, ingin bisa berjalan. Tetapi yang luar biasa tentang Tuhan Allah kita itu Bapak Ibu. Ketika orang ini berjumpa dengan Yesus, ternyata ia menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada kesembuhan fisik, daripada sekedar bisa berjalan. Orang ini menerima pengampunan dosa. Amin. Ini loh indahnya Allah kita Bapak Ibu. Kalau kita bertemu dengan Yesus, bukan hanya seringkali, kita selalu mendapatkan apa yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kita bayangkan Bapak Ibu. Hanya ingin sembuh, hanya ingin bisa berjalan, tetapi menerima pengharapan akan kerajaan sorga. Amin. Nah, bukankah itu dahsyat Bapak Ibu? Kita berkata, kalau kita sungguh-sungguh memiliki relasi yang benar dengan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu disediakan oleh Tuhan Allah yang mengasihi kita. Amin. Seringkali Tuhan itu menjawab doa kita melampaui ekspektasi kita, saudara. Ini loh indahnya Yesus. Makanya mari jangan hidup menurut pikiran kita sendiri. Mari kita belajar mengenal Dia dan mengasihi Dia yang begitu baik kepada kita. Amin. Bapak Ibu, kisah orang lumpuh ini mengajarkan bahwa seringkali manusia itu datang kepada Tuhan membawa masalah yang menurutnya paling penting. Membawa masalah yang menurutnya paling dibutuhkan. Tetapi Tuhan Yesus, Allah kita, melihat kebutuhan yang lebih besar, melihat kebutuhan yang lebih penting, melihat kebutuhan yang lebih dalam daripada kebutuhan yang kita pikirkan. Amin Bapak Ibu. Yesus lebih tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Makanya mari kita belajar percaya. Amin Bapak Ibu. Belajar berserah, belajar bersandar kepada Yesus. Seperti orang ini datang untuk bisa berjalan. Tetapi Yesus terlebih dahulu menyelamatkan orang itu dari dosanya. Ini sesuatu yang sangat indah. Karena apa artinya kita bisa berjalan, tapi akhirnya kita masuk neraka. Amin Bapak Ibu. Amin. Apa artinya juara lari 1000 kilometer, tetapi kita tidak mewarisi kerajaan sorga? Apa artinya punya fisik yang sehat, yang bugar, tetapi kita mengalami kematian kekal? Nah, mengapa Yesus melakukan itu? Mengapa Yesus tidak langsung saja menyembuhkan dan segeralah pulang? Tetapi dia berkata, anakku dosamu sudah diampuni. Mengapa dia melakukan itu Bapak Ibu? Sebab kebutuhan terbesar manusia
bukanlah kesehatan, bukanlah masalah ekonomi atau sesuatu yang lain. Kalau saya balik, masalah terbesar manusia itu bukanlah penyakit, atau bukan masalah-masalah yang lain. Masalah terbesar manusia adalah dosa yang memisahkan kita dari Allah. Amin. Dosa, Bapak Ibu. Kalau masalah ini beres, kalau kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, kita tidak pernah khawatir dan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Percaya Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata, cari maka kamu akan mendapat. Minta maka akan diberikan kepadamu. Ketuk maka pintu akan dibukakan. Yakobus mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Kenapa seringkali doa-doa kita tidak dijawab? Kata Yesaya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Percaya Bapak Ibu? Sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita, doa-doa kita. Tapi yang menjadi penghalang antara kita dan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu kita bersyukur memiliki Yesus. Yang tidak hanya memberi kebutuhan yang kita pikir penting, tetapi dia memberi yang terbaik untuk saudara dan saya. Dia telah memberikan nyawanya di kayu salib untuk saudara dan saya. Supaya dosa-dosa kita diselesaikan. Dan kita semua punya pengharapan kehidupan yang kekal. Amin. Ini yang perlu kita syukuri. Mari kita bangga dengan Yesus. Saudara jangan, saudara datang mencari sesuatu yang lain. Jangan datang cari suasana saudara ya. Ibadah cari suasana kan begitu ya. Jangan datang cari keramaian. Atau cari sesuatu yang lain, liturgi yang cocok dengan kita. Datang itu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Dan itu bisa kita lakukan di mana saja, di tempat ini juga Bapak Ibu. Mari kita fokus kepada Yesus, bukan kepada yang lain selain Yesus. Sebab hanya Dia yang sanggup memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari kisah ini. Yang pertama Bapak Ibu, manusia, saudara dan saya ini memiliki keterbatasan yang tidak dapat kita atasi dengan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu, itu sesuatu yang jelas dan tidak bisa kita bantah. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat kita membaca bagaimana orang lumpuh ini dibawa kepada Yesus oleh 4 orang. Bapak Ibu, ini menggambarkan tentang kondisi manusia di hadapan Allah. Bahwa kita tidak berdaya menolong diri kita sendiri. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Secara fisik, orang lumpuh ini tidak mampu berjalan. Namanya saja lumpuh Bapak Ibu ya. Ia tidak mampu membawa dirinya sendiri kepada Yesus. Dia tidak punya kekuatan untuk mengubah keadaannya. Tidak ada daya sama sekali. Seluruh harapannya bergantung kepada pihak lain. Untuk makan, untuk minum, untuk membersihkan diri, untuk apapun juga. Dia butuh orang lain. Dan Markus secara sengaja menekankan bahwa orang ini digotong oleh 4 orang saudara. Betul 4 saudara ya? Karena istri saya bilang kadang-kadang saya begini tapi kalau ngomong 4. Oh ya 4 nih betul ya saudara. Digotong 4 orang saudara. Ini menunjukkan bahwa tanpa orang lain, orang ini tidak akan pernah sampai kepada Yesus. Tanpa orang lain, orang ini tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus dan mengalami keselamatan jiwa, juga kesembuhan yang sempurna. Inilah gambaran manusia yang berdosa. Bapak Ibu, apa yang terjadi secara fisik kepada orang ini menggambarkan keadaan rohani saudara dan saya. Semua orang tanpa Yesus. Alkitab mengajarkan bahwa dosa telah merusak seluruh keberadaan manusia. Ya hancur kita ini.
Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, manusia bukan hanya menjadi orang yang berbuat dosa, tetapi kita memiliki natur dosa. Kita ini memiliki sifat dosa, bukan hanya berbuat dosa. Kita tidak bisa lepas dari sifat dosa ini dengan kekuatan kita sendiri. Ya, marah, iri, benci itu sifat dosa. Itu ada pada kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang seterusnya itu. Amin. Kita butuh pertolongan dari luar. Paulus mengatakan semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat dosa tersebut manusia kehilangan kemampuan untuk hidup berkenan kepada Allah. Jadi tanpa Tuhan, tanpa anugerahnya, tidak ada seorang pun yang dapat hidup berkenan kepada Allah. Itu tadi Roma 3 ayat 23, bisa ditampilkan mungkin. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun dari kita yang dapat memenuhi standar kekudusan Allah. Dan lebih jauh lagi Bapak Ibu, Alkitab itu menggambarkan manusia berdosa sebagai orang yang mati secara rohani. Coba Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1, dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita bukan hanya rusak tetapi mati Bapak Ibu. Kita enggak hanya sakit secara rohani tetapi mati. Kalau orang sakit masih bisa berusaha mungkin. Tapi orang mati saudara, tidak bisa sama sekali. Karena itu mari kita ingat bahwa keselamatan tidak pernah dapat diperoleh melalui usaha kita. Keselamatan tidak pernah dapat diperoleh melalui kebaikan kita. Sepanjang sejarah manusia gagal Bapak Ibu. Manusia berusaha selamat melalui moralitas, melalui perbuatan baik, melalui ritual keagamaan, melalui kebaikan sosial, tradisi keagamaan maupun kesalehan lahiriah. Namun semuanya itu tidak ada artinya. Yesaya mengatakan segala kesalehan kita itu seperti kain kotor Bapak Ibu. Coba ditampilkan Yesaya 64 ayat yang ke-6. Ya, segala kesalehan kita itu seperti kain kotor. Artinya apa? Perbuatan baik kita tidak cukup memenuhi standar kekudusan Allah. Sebaik apapun kita menilainya, enggak akan pernah cukup memenuhi standar kebaikan Allah. Itu sebabnya Paulus mengatakan apa? Coba ditampilkan Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Amin Bapak Ibu. Ini kebenaran yang harus kita pegang. Keselamatan sama sekali bukan hasil dari pencapaian kita manusia. Itu semua anugerah Allah. Itu semua pemberian Allah. Dan sungguh menarik kembali kepada kisah orang lumpuh ini. Saudara, keempat orang yang mengangkat orang lumpuh itu, ya, ketika dia tiba di tempat Yesus berada, mereka mendapatkan bahwa sudah begitu banyak orang, tidak ada jalan masuk, tetapi mereka tidak menyerah saudara. Padahal secara manusiawi kan mustahil ya mereka bisa masuk karena pintu sudah ditutup oleh kerumunan orang. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka naik ke atap saudara. Saya tidak akan menceritakan bagaimana kondisi rumah orang Israel pada waktu itu. Sekalipun saya nggak pernah lihat tetapi ada literatur yang menulis itu Bapak Ibu. Mereka membuka atap rumah lalu menurunkan orang lumpuh itu tepat di hadapan Yesus. Bapak Ibu ini berbicara tentang iman yang sejati. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati loh. Iman itu harus disertai perbuatan. Iman itu bukan sekedar persetujuan intelektual. Aku percaya Yesus Tuhan. Tapi saudara tidak pernah datang menyembah, tidak pernah datang beribadah, tidak pernah datang dengar firman. Imanmu mati Bapak Ibu. Kalau engkau percaya Yesus Tuhan tapi engkau tidak tunduk pada ketuhanannya, tidak mau diatur oleh Yesus, imanmu adalah iman yang mati. Ini orang percaya Yesus bisa menyelamatkan orang lumpuh itu. Dan mereka
bertindak. Mereka datang kepada Yesus. Dan yang sungguh indah Bapak Ibu, Kristus menjadi satu-satunya harapan pada kisah ini. Bukan atap yang dibongkar yang membuat orang lumpuh ini berjalan. Bukan 4 orang pengusung yang membuat orang lumpuh ini berjalan. Bukan pula usaha keras mereka yang membuat orang ini berjalan. Semua hanya karena Yesus yang menyembuhkannya. Amin. Orang itu usaha mereka hanya sarana saja untuk sampai kepada Yesus. Demikian juga keselamatan jiwa kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terletak pada gereja. Keselamatan kita tidak terletak kepada pendeta tertentu. Tidak terletak kepada manusia. Tidak terletak kepada tradisi. Tidak terletak kepada usaha kita masing-masing. Keselamatan kita semua bergantung kepada Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Saya berkhotbah hanya mengantar saudara kepada Yesus. Selebihnya perjumpaan saudara dengan Yesus itu yang menuntun saudara kepada keselamatan. Amin. Amin. Saya enggak mau saudara mengkultuskan saya, enggak. Saya hanya pemberita firman. Makanya mimbar ini memberitakan Yesus. Karena bukan saya yang bisa menolong saudara. Bukan pengurus gereja yang bisa menolong saudara. Kami hanya sarana. Kami hanyalah alat-alat di tangan Tuhan. Yesuslah harapan satu-satunya. Amin. Yesuslah sumber pertolongan, sumber keselamatan itu. Makanya jangan mengkultuskan orang lah ya. Atau mengkultuskan organisasi atau cara beribadah atau suasana. Itu enggak menolong saudara. Saudara memiliki Yesus, saudara memiliki segala-galanya. Itu yang seharusnya kita pegang dalam hidup ini. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari, satu-satunya harapan manusia adalah anugerah Allah. Amin. Satu-satunya harapan kita adalah Yesus. Makanya satu-satunya langkah pertama yang menuju keselamatan bukan menunjukkan bahwa kita hebat, bahwa kita kuat. Melainkan mengakui Tuhan aku tidak berdaya. Aku membutuhkan anugerah-Mu, aku membutuhkan kasih karunia-Mu. Disinilah inti Injil Bapak Ibu. Kita menyadari keterbatasan kita yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Kita menyadari ketidakmampuan kita. Itulah yang membuat kita datang kepada Yesus pada kesempatan sore hari ini. Amin. Amin. Kita datang karena Tuhan aku terbatas. Tuhan aku sakit. Aku punya masalah keluarga. Tuhan aku punya kebutuhan ini, aku punya kebutuhan itu. Dan mari kita datang karena kita tahu Yesuslah satu-satunya harapan jiwa kita. Amin. Yesuslah satu-satunya pertolongan kita. Nah, hal yang kedua. Yesus itu melihat kebutuhan terbesar manusia. Yesus ketika berurusan dengan kita, dia tidak peduli apa yang kita pikirkan loh saudara. Bukan tidak peduli dalam artian sama sekali enggak peduli, enggak. Tapi maksudnya dia tahu apa yang menjadi kebutuhan terbesar kita. Dia bukan Tuhan yang maunya apa ya, yang mau mengikut kita begitu dia. Dia mau kita yang mengikut dia Bapak Ibu ya. Buktinya dia tidak langsung menyembuhkan tapi mengampuni dosa dulu. Karena dia adalah pribadi Allah yang melihat kebutuhan terbesar manusia. Dia datang itu bukan untuk urusan sepele saudara. Dia datang bukan hanya untuk urusan sakit sembuh, urusan lapar kenyang, urusan gak senang jadi senang. Tapi dia datang untuk mengangkat kita dari lumpur dosa. Amin saudara. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ini Yesus. Ya, perhatikan saudara. Di dalam Markus pasal 2 ayat yang kelima, tadi kita sudah membaca. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku,
dosamu sudah diampuni. Saya yakin ini mengejutkan bagi orang lumpuh itu. Ini mengejutkan bagi 4 orang temannya yang mendengar dari loteng. Ya, mengejutkan orang-orang yang ada di sekitar Yesus dan orang lumpuh itu pada waktu itu. Orang lumpuh datang ingin sembuh, saudara. Jelas dia ingin sembuh. Keempat temannya menginginkan orang ini sembuh. Mereka bekerja keras karena ingin orang ini sembuh. Tetapi yang keluar dari mulut Yesus, dosamu sudah diampuni. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Wow, Bapak Ibu, apa yang kita lihat dari kisah ini? Perkataan ini menunjukkan bahwa Yesus melihat sesuatu kebutuhan yang tidak dilihat oleh orang banyak. Yaitu pemulihan hubungan dengan Allah. Amin. Ketika melihat orang lumpuh yang dilihat selalu apa? Orang ini butuh kesembuhan. Orang ini butuh bisa jalan. Tapi Yesus lihatnya beda. Bukan bisa jalan dulu, tapi orang ini butuh diselamatkan. Bisakah kita melihat seperti itu terhadap anak-anak kita, Bapak Ibu? Anak-anak kita, oh anakku butuh teman yang banyak, anakku butuh sekolah yang bagus, anakku butuh biaya yang besar, anakku butuh bisnis yang mapan. Itu yang dilihat oleh manusia, tapi Yesus melihat anak-anak kita yang pertama-tama butuh Yesus untuk menyelamatkan jiwanya. Amin. Seberapa banyak saudara mendukung anak-anak saudara untuk les, untuk sekolah, kuliah di luar negeri, kuliah di luar kota, di universitas terbaik. Tapi apakah saudara pernah melihat kebutuhan terbesar bahwa anak itu pertama-tama butuh keselamatan jiwa? Apa artinya anak-anak kita sukses saudara, tapi kalau dia kehilangan keselamatan atau tidak pernah diselamatkan sama sekali? Ya kita hitung-hitungan untuk ngantar anak ke sekolah minggu aja. Hitung-hitungan untuk bangunin anak mau ke gereja pagi. Tapi enggak hitung-hitungan mau ngantar ke Jakarta, ke Surabaya, kemana-mana untuk kebutuhan mereka. Kita tidak pernah berpikir keluar seberapa banyak uang untuk kebutuhan mereka. Tapi apakah kita melihat ada kebutuhan yang lebih besar daripada itu semua? Yang seringkali hanya membutuhkan iman, keberanian, pengorbanan waktu. Haleluya Bapak Ibu. Yesus melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang banyak. Manusia hanya melihat kebutuhan yang tampak dari luar. Tetapi Yesus melihat kebutuhan yang paling dalam, di dalam hati manusia. Bapak Ibu, Yesus itu melihat jauh lebih dalam dari sekedar permasalahan lahiriah kita. Sepanjang pelayanannya, Yesus selalu melihat lebih daripada persoalan yang dapat dilihat oleh manusia. Saudara ingat Nabi Samuel ketika dia mengurapi raja baru Israel yaitu Daud. Ketika dia bertemu dengan Isai, ketika kakak-kakaknya ditolak oleh Tuhan dan tinggal menunggu Daud, anak yang paling bungsu, yang hanya gembala 2-3 ekor kambing. Lalu kata Isai, tinggal 1 orang anak bungsu. Prajurit bukan, gagah enggak. Masih kecil, imut, ireng mutlak. Gembala 2-3 ekor domba. Tapi apa kata Samuel? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Amin Bapak Ibu. Ini Tuhan. Demikian pula dengan kisah orang lumpuh ini Bapak Ibu. Semua orang pasti melihat orang ini butuh berjalan, tetapi Yesus melihat butuh pengampunan. Yesus melihat jiwa yang terhilang, jiwa yang butuh diselamatkan. Tidak berarti Yesus tidak peduli pada penderitaan orang ini secara fisik. Karena Allah, Yesus seringkali menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Tetapi Yesus memahami tujuan kedatangannya.
Yesus memahami kebutuhan terbesar manusia bukanlah penyakit jasmani, tetapi dosa yang menentukan nasib kekal kita, Bapak Ibu. Saudara, kalau kita tetap hidup di dalam dosa, kalau kita tidak mengalami pengampunan dosa, masa depan kita jelas penderitaan kekal. Seberapa hebat saudara sekarang, seberapa kuat saudara sekarang, kalau kita enggak beres dengan dosa melalui Yesus Kristus, kita akan binasa. Bukankah ini karya terbesar dalam hidup kita? Amin Bapak Ibu. Sekali lagi masalah terbesar kita adalah dosa. Bukan masalah-masalah yang lain Bapak Ibu ya. Akar dari semua pergumulan manusia adalah dosa. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa baru manusia sakit, baru manusia lapar, harus bekerja keras, ada konflik. Ada pembunuhan pertama, Kain membunuh Habil, kerusakan pada pasal yang ke-6, sampai bumi dihancurkan dengan air bah, itu adalah masalah dosa. Itulah sebabnya Yesus langsung berbicara kepada orang ini, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini juga berbicara ya bahwa pengampunan dosa adalah kebutuhan terbesar manusia. Bapak Ibu, anugerah terbesar yang dapat kita terima dari Yesus, pertama-tama adalah pengampunan dosa kita. Amin. Seperti pujian yang sering kita nyanyikan waktu Paskah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Amin. Dia bisa memberikan kepada kita kekayaan, kemasyuran, berkat, tapi tidak ada yang lebih besar daripada keselamatan jiwa. Seperti tadi saya katakan, mungkin orang lumpuh itu bisa berjalan beberapa puluh tahun lagi dan dia bisa bergembira dengan kesehatan tubuhnya, tapi tanpa keselamatan semuanya itu menjadi sia-sia. Makanya pemazmur berkata apa? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah orang yang ditutupi dosa-dosanya. Di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-14 tadi sudah kita baca. Di dalam Yesus kita mendapatkan penebusan kita dari dosa. Pengampunan dosa. Sebab hanya Yesus yang bisa membuat kita benar di hadapan Allah. Kasih karunia ini tidak layak kita terima loh Bapak Ibu. Yang sungguh luar biasa panggilan Yesus kepada orang lumpuh ini. Apa? Bukan, hei kamu lumpuh. Enggak. Dia berkata apa? Hai anakku. Waduh saudara. Ini menunjukkan kasih. Ini menunjukkan penerimaan. Ini menunjukkan kelembutan Tuhan. Bapak Ibu percaya Tuhan kita lemah lembut dan rendah hati? Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Berjalanlah bersama-sama dengan aku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau saudara sudah datang kepada Yesus, saudara pasti akan mendapat ketenangan dalam hidup ini. Apapun persoalan yang Bapak Ibu hadapi, ada banyak masalah Bapak Ibu. Ada banyak pergumulan, makanya ada lagu itu ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi, tapi bersama dengan Yesus kita bisa melaluinya. Orang lumpuh ini datang sebagai orang yang tidak layak, yang tidak berdaya, tetapi disambut sebagai seorang anak. Saudara bayangkan, kasih ibu kepada anaknya, kasih ayah kepada anaknya, itu kasih yang terbaik Bapak Ibu. Makanya anak-anak muda hormati orang tuamu. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Yesus juga berkata, barang siapa datang kepadaku dia tidak akan kubuang. Amin Bapak Ibu.
Bahkan kita diberikan kehidupan yang kekal. Inilah keindahan Injil Bapak Ibu. Kita datang sebagai orang berdosa, kita datang sebagai orang yang lemah, yang tidak mampu mengatasi persoalan kita. Kita datang dengan kegagalan kita datang dengan kelemahan kita. Namun Kristus menyambut kita sebagai anak-anaknya yang kekasih. Dia memberikan pengampunan dan memberikan apa yang kita butuhkan. Makanya dia berkata, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua kebutuhanmu akan ditambahkan kepadamu. Dan pengampunan yang Yesus berikan kepada orang lumpuh ini dibayar dengan harga yang sangat mahal. Bapak Ibu, pengampunan tidak terjadi begitu saja ya. Sebab Yesus tidak mengabaikan dosa, Allah tidak menutup mata terhadap dosa. Dan Yesus membayar itu dengan salibnya. Tidak lama kemudian Yesus harus disalib. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Supaya oleh kematiannya kita semua diselamatkan. Amin. Salibnya menjadi tempat di mana kasih dan keadilan Allah bertemu. Itulah harapan kita yang sejati. Mari Bapak Ibu, tidak salah kita berdoa, Tuhan penuhi kebutuhan hidupku hari lepas hari. Tidak ada yang salah dengan doa itu dan saya selalu mendoakan Bapak Ibu dengan doa-doa itu. Saya terus mendoakan. Tetapi Tuhan memang peduli, lebih peduli kepada keselamatan jiwa kita. Dia mau kita benar-benar mengalami pendamaian dosa. Amin. Dia mau kita benar-benar mengenal Dia dan menikmati persekutuan yang benar dengan Dia. Dan Dia memakai segala pergumulan yang kita hadapi untuk mengerjakan kebaikan bagi saudara dan saya. Makanya jangan saudara putus asa ketika kita dilatihnya. Jangan putus asa ketika kita diperingatkannya. Dan jangan putus asa ketika dia mendidik kita dengan hajaran. Amin. Supaya kita lebih tahu mana kebutuhan terbesar kita. Yang berikutnya, Yesus itu memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Saya ingin menegaskan ini lagi Bapak Ibu ya. Di ayat yang ke-10 tadi kita membaca, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bapak Ibu kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena perkataannya, hai anakku dosamu sudah diampuni itu menimbulkan reaksi yang begitu luar biasa. Karena di situ duduk orang-orang Farisi ya, duduk ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat tahu hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Manusia tidak bisa mengampuni dosa. Makanya mereka bilang dalam hati mereka, mengapa orang ini berkata seperti itu? Mengapa orang ini mengampuni orang itu? Itu menghujat Allah. Ahli Taurat tahu hanya Allah yang bisa mengampuni. Secara teologis dia benar, tetapi mereka gagal mengenal Yesus. Sebab Yesus bukan hanya sekedar nabi, tetapi dia adalah Allah sendiri. Amin. Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Mereka hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa. Tidak memandang Yesus sebagai Allah di dalam daging. Dia sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya Allah. Disinilah terjadi konflik Bapak Ibu ya. Sebenarnya persoalannya bukan apakah Allah dapat mengampuni dosa, tetapi apakah Yesus adalah Allah? Itu yang dipersoalkan oleh orang-orang Yahudi ahli Taurat itu. Karena memang hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Disinilah menegaskan keilahian Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Manusia itu kalau berdosa itu berdosanya kepada Allah loh Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu merugikan orang lain, tetapi pada akhirnya kita ini sebenarnya berdosa kepada Allah. Dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-6, Daud berkata, terhadap engkau ya Tuhan, terhadap engkau sajalah aku berdosa. Di dalam Yesaya 43 ayat 25, dikatakan akulah dia yang menghapus dosa, pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dengan Yesus mengampuni dosa,
dia menyatakan keilahiannya. Bapak Ibu, kita tidak mengikut manusia biasa, kita tidak mengikut nabi yang hebat, kita mengikut Yesus yang adalah Allah. Amin. Makanya Yesus berkata seperti ini, manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Sudah jelas, lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni karena tidak ada resiko. Tapi kalau ngomong, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah, kalau enggak bangun saudara, berarti dia bohong dong. Lebih sulit mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Karena hasilnya akan segera terlihat. Kalau orang lumpuh itu tetap lumpuh, maka Yesus bohong. Tetapi puji Tuhan, Yesus tidak hanya berkuasa mengampuni dosa, tetapi dia berkuasa menyembuhkan orang dari sakit penyakitnya. Amin. Dan kalau dia berkuasa menyembuhkan orang, kalau dia berkuasa membuat orang lumpuh berjalan, itu artinya Yesus berkuasa menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Menarik sekali dia memakai gelar anak manusia. Sebab anak manusia dapat mengampuni dosa. Saudara, anak manusia ini gelar yang dikemukakan oleh Daniel ya. Penglihatan Daniel di Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14 ada seorang yang serupa anak manusia datang kepada yang lanjut usianya. Jadi anak manusia ini berbicara tentang yang datang kepada Bapa untuk menerima kekuasaan, kemuliaan dan kerajaan yang kekal. Jadi anak manusia ini berbicara tentang keilahian Yesus, kemuliaan dan kekuasaan Yesus sebagai raja. Ketika Yesus menyebut dirinya anak manusia, ia sedang menyatakan bahwa dirinya Mesias, dirinya Allah sendiri. Dan mujizat yang dilakukannya itu bukti otoritas dari Kristus. Wah, luar biasa. Ketika dia mengatakan bangunlah, saudara, tidak tunggu waktu lama. Tolong bantu. Enggak ada yang bantu. Langsung dia berdiri karena teman-temannya ada di atas saudara ya. Dia kan yang menurunkan paket tali. Langsung bangun, angkat tempat tidurnya. Itu bukan sekedar tikar, bukan. Itu pasti ada kayunya karena itu kan diturunkan begitu, tempat tidur itu. Dia angkat tempat tidurnya langsung dan dia berjalan pulang saudara. Oh haleluya. Yesus adalah Allah. Amin Bapak Ibu. Enggak ada proses, coba bantu. Enggak ada bantu-bantuan. Langsung berdiri. Enggak ada terapi saudara. Enggak ada pemulihan bertahap. Langsung saya yakin otot-otot yang kecil langsung gede saudara. Ototnya langsung kuat saudara. Waduh. Kalau bukan Allah pencipta tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu. Amin. Bayangkan kalau sudah lumpuh beberapa tahun, puluhan tahun, kan ototnya mengecil saudara. Tidak pernah gerak. Kecuali saya yang gerak mulutnya terus, jadi perutnya yang besar. Langsung ototnya kuat loh saudara. Wow. Itulah Yesus Allah. Mukjizat menjadi meterai bagi kealahan Yesus. Banyak hal itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dan itu menunjukkan bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Amin Bapak Ibu. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Keselamatan tidak ada di pendeta, tidak ada di gereja, tidak ada di tempat tertentu atau di suasana tertentu. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Jangan goyah dengan semua hal yang mempengaruhi pikiran kita. Mari kita berlari dengan fokus memandang kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Hanya Yesus saja cukup bagi kita. Tidak usah nyusahin diri dengan hal-hal yang lain. Pandang Yesus. Ya, dialah yang sanggup menolong kita. Mari kita datang kepada Yesus dengan iman yang seperti itu. Yang berikutnya Bapak Ibu,
Kuasa Kristus itu menghasilkan pemulihan yang nyata. Saya mau menegaskan ini supaya kita tidak mudah terpukau ya dengan mujizat-mujizat yang sering kita lihat di TikTok ya. Ya, orang didoakan pendengarannya semakin membaik. Kalau Yesus enggak semakin membaik saudara, langsung pulih. Amin. Amin. Orang lumpuh enggak, sudah mulai kuat berjalan dikit-dikit sambil merambat-merambat di tembok. Enggak ada seperti itu. Atau Lazarus masih setengah mati. Enggak, Lazarus hidup dan sehat seger buger. Jadi pemulihannya itu nyata Bapak Ibu ya. Enggak palsu. Benar-benar real. Setelah dia berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Kata firman Tuhan, lalu orang itu pun bangun segera. Perhatikan, segera mengangkat tempat tidur dan pergi keluar. Ini waktunya paling gak sampai 5 menit loh saudara. Bangun, langsung angkat tempat tidur, langsung meninggalkan tempat itu. Wow, ini pemulihan yang nyata. Ini bukan proses lagi, ini penciptaan kembali dapat dikatakan seperti itu. Ya, Yesus tidak hanya mengampuni dosa tetapi memulihkan tubuh orang ini. Bapak Ibu dan yang sungguh luar biasa, saya mau menegaskan pemulihan yang terjadi itu terjadi karena perkataan Kristus. Amin. Itu terjadi karena firman Kristus. Orang lumpuh ini tidak disentuh oleh Tuhan Yesus, tidak diolesi minyak oleh Tuhan Yesus. Tidak ada ritual-ritual tertentu. Tapi Yesus hanya berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Dan seketika itu juga dia sembuh. Saudara, inilah kuasa penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadilah cakrawala, maka jadilah cakrawala. Hendaklah berkeriapan ikan, jadilah ikan. Hendaklah jadi binatang, jadilah binatang, tumbuh-tumbuhan dan semuanya itu hanya dengan firman. Firman yang menciptakan dunia ini adalah firman yang sama yang memulihkan orang lumpuh itu. Amin. Ini menunjukkan sekali lagi keilahian Yesus dan keselamatan yang Yesus berikan benar-benar menghasilkan perubahan hidup yang sangat besar. Dari tidak berdaya, dari tidak mampu menjadi berdaya, mampu berjalan. Demikian pula dengan saudara dan saya. Dari mati secara rohani, kita sekarang memiliki kehidupan rohani di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Coba 2 Korintus 5 ayat 17, tolong ditampilkan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang lumpuh sudah berlalu dan dia kembali berjalan dengan membawa tempat tidurnya sendiri. Saya yakin dia kagum melihat otot-ototnya dan tidak hanya lihat otot, tapi ada damai sejahtera yang luar biasa dalam hidupnya. Bapak Ibu, ini adalah buah keselamatan yang nyata. Makanya saudara, orang itu selamat atau tidak selamat dikenal dari buahnya. Ada buah roh, ada karakter Kristus, ada pertobatan yang sejati, ada kehidupan yang memuliakan Tuhan, ada kesetiaan dalam ibadah, ada kerelaan dalam melayani, dan keberanian untuk menyangkal diri dan memikul salib. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, orang banyak memuliakan Allah. Amin. Orang banyak memuliakan Allah. Ayat 12, dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Perhatikan,
pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu, ini mengajar kepada kita bahwa tujuan Tuhan menyembuhkan orang lumpuh ini bukan semata-mata untuk kesembuhan orang itu, tetapi yang terutama adalah supaya Allah dipermuliakan melalui mujizat itu. Amin. Bapak Ibu, seringkali kita hanya ingin kesembuhannya, tetapi kita enggak ingin memuliakan Allah. Seringkali kita hanya mau berkatnya, tetapi kita enggak mau memuliakan Allah, enggak mau mempasyurkan Yesus. Puncak dari semua peristiwa itu bukanlah orang ini bangun dan mengangkat tempat tidurnya dan lalu pulang dengan kaki yang sehat, dengan kaki yang kuat, tetapi puncak dari semua yang terjadi itu adalah semua orang takjub dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, memuliakan Allah karena keselamatan jiwamu? Bapak Ibu mengagungkan Yesus karena keselamatan jiwa itu? Amin. Itu tujuannya. Makanya kata Paulus setelah bicara, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, bukan mabuk anggur tapi penuh Roh Kudus, dan bernyanyilah, bermazmurlah, saling menguatkan, saling mendoakan. Orang yang selamat itu saudara tahu mengucap syukur, tahu menyanyi, tahu memuji, tahu memuliakan Tuhan. Amin. Bukan menghadap Tuhan dengan cemberut. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Gak ada senyumi. Saudara, lihat Yesus gimana? Terima kasih Tuhan. Amin. Ya memang ekspresi kita beda-beda. Masa dapat uang 1 M cuman, makasih. Gak mungkin saudara, yes kan begitu saudara. Lo dapat surga lo kok cuman, makasih Yesus. Halo? Ya kan? Jawab halo aja susah. Hola. Oh, masih berdua orang. Bapak Ibu jangan tegang ya. Sudah lihat jam kah? Tenang, Belanda masih jauh. Mari Bapak Ibu kita ingat ini. Tujuan semua pekerjaan Kristus adalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah tujuan atas segala sesuatu. Semua yang dikerjakanlah adalah untuk kemuliaan Allah. Roma pasal 11 ayat 36, tolong ditampilkan. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mujizat-mujizat yang kita alami, keselamatan jiwa yang kita alami harus menuntun kita untuk memuliakan Yesus. Amin. Kita datang bukan karena kesembuhan itu, tetapi karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja yang telah membeli kita dengan harga yang sangat mahal. Mari kita memuliakan Dia dengan ucapan syukur, nyanyian rohani, mazmur, pujian, penyembahan. Dan memberikan semua yang terbaik dari dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita enggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha kita. Kebutuhan terbesar kita adalah pengampunan dosa. Dan Yesuslah yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Dan keselamatan itu memberi perubahan hidup. Dan perubahan hidup harus memuliakan Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa.